Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rizal. Sebelumnya dengan Dek siapa? Rafa. Dek Rafa. Berdasarkan keluhan Dek Rafa tadi yang sudah disampaikan, tadi ada rasa sedikit mengejal dan sakit di daerah telinga ya Dek, telinga bagian kanan ya tadi, telinga bagian kanan. Di sini nanti saya akan melakukan pengambilan kotoran, mungkin di situ saya curiga adanya kotoran atau benda asing atau mungkin serangga ya Dek. Apakah adiknya bersedia? Setia. Baik, jika bersedia, mohon kerjasamanya ya Dek nanti pada saat pengambilan agar berjalan dengan lancar prosesnya. Terima kasih. Sebelumnya saya persiapkan alat terlebih dahulu. Ada lampu kepala, setelah itu ada bengkok, terus ada ini aplikator dan ada kapas steril juga. Ada pinset aligator, ada juga serumen hak yang ujungnya itu agak bengkok, terus ada juga sendok serumen, terus ada kapas steril sudah, ada spatnya ini 20 cc atau 50 cc. Kalau 50 cc untuk dewasa, kalau 20 cc untuk anak-anak. Lalu ada buket juga, buketnya jika untuk dewasa ukuran 14, kalau untuk anak-anak ukuran 18. Setelah itu ada air hangat kira-kira suhu tubuh manusia ya, 36-37 derajat. Setelah itu ada anduk juga. Oke, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Dek. Cuci tangan terlebih dahulu. Jika sudah cuci tangan steril, siapkan alatnya berupa lampu. Kita hidupkan terlebih dahulu. Kita hidupkan lampunya. Jika lampu sudah siap, kita siapkan alatnya. Nah, ini jika baik untuk kaki kanan pemeriksa ini berhadapan dengan kaki kanan pasien, terus nempel seperti ini. Nah, nanti kita mengatur pasiennya. Mohon kerjasama ya Pak. Ini nanti Bapak bisa melihat ke sana ya Pak. Enggak ke sini, baik seperti ini. Lalu ini nanti kita hadapkan seperti ini. Fokuskan pada telinganya, lampunya, oke? Nah, ini jika di dalamnya ada serumen. Serumen kan ada yang cair, lunak, sama yang padat. Nah, jika di dalam telinga si adik ini terdapat serumen yang lunak, jadi lunak ini tidak begitu padat dan tidak begitu cair, tengah-tengah lunak. Nah, kita bisa menggunakan alat yang namanya serumen sendok yang ujungnya pipih, atau menggunakan serumen hak. Serumen hak itu ujungnya yang agak bengkok. Kita bisa menggunakan alat tersebut. Kita pegang alatnya di tangan yang dominan, sedangkan tangan yang tidak dominan fiksasi telinga. Bisa superior, posterior, belakang. Oke, bisa menghadap ke itu deh. Seperti ini. Untuk ditarik superior posterior, setelah itu untuk senternya difokuskan ke telinganya. Setelah itu untuk serumen haknya jangan sampai menyentuh ke dinding telinga. Kenapa? Kalau menyentuh nanti bisa menggores dinding telinga, malah bisa luka, nanti perdarahan, bisa sakit, bisa meradang. Terus ke tengah. Nah, setelah itu kita masukkan sampai ke tengah. Setelah melewati serumen, baru kita tarik keluar dan kita siapkan bengkoknya. Kita masukkan seperti ini nanti alatnya. Keluarkan kotorannya seperti ini. Udah. Seperti itu saja. Simple. Nah, jika sudah, itu jika serumennya kenyal, maksudnya tidak begitu keras maupun tidak begitu cair. Jika ini beda kasus, jika serumennya cair, kita bisa menggunakan alat yang namanya aplikator.
Ini aplikator, ujungnya diberi kapas steril, terus dililitkan. Lilitannya juga tidak terlalu ke atas maupun tidak terlalu ke bawah, tengah-tengah. Dililitkan seperti ini. Jika sudah dililitkan, sama halnya dengan pengambilan serumen yang kenyal tadi, kita fokuskan senternya supra posterior seperti ini lagi, bisa menoleh ke kiri seperti itu, masukkan lagi, kita telusuri. Nah, jangan terlalu ke dalam ya, soalnya serumen ini paling ya sepertiga bagian depan letaknya, sepertiga bagian eksternal ya, dari CAE kanan auditoris eksternalnya. Nah, letakkan, kita korek. Setelah dikorek, kita ambil kasa yang bersih lah, kita taruh seperti ini, kita lepaskan. Kotorannya nanti ada di sini. Udah gitu aja. Itu untuk pengambilan yang serumennya cair. Jadi serumen cair sudah, serumen lunak sudah. Yang ketiga ini serumennya jika padat. Nah, jika padat itu ciri-cirinya pertama sulit diambil. Yang kedua, saat diambil itu nanti pasiennya mengeluh nyeri. Maaf dok, sakit dok, ini sakit. Sepertinya kok sulit untuk diambil. Nah, kayak gitu. Nah, jika menemui kasus-kasus seperti itu, kita berikan serum minolitik atau penghancur dari serumen. Kita berikan 4 kali 2 sehari selama 2 hari. Jadi nanti pasiennya disuruh menetesin itu 1 hari 4 kali, 1 kali pemberian itu 2 tetes selama 2 hari. Setelah udah 2 hari, pasiennya suruh ke dokter lagi, mengambilnya dengan cara irigasi. Nah, irigasi ini dilakukan menggunakan spet. Nah, spetnya ini kira-kira kalau anak pakainya 20 cc saja, terus apigetnya pakai yang pakai yang 18, nomor 18. Kita pasangkan, kita kasih air, lalu diirigasi sama halnya tadi. Ini difokuskan, lihat ke kiri, nanti ditarik supraposterior. Untuk irigasinya kita jangan disemprotkan langsung secara deras, dan jangan dilakukan penyemprotan langsung ke tengah, jangan. Dilakukan penyemprotan dari dinding atas, pelan-pelan dulu. Airnya jangan lupa, airnya ini air hangat. Kenapa air hangat? Karena kalau air dingin, khawatirnya bisa masuk ke kanalis semisirkularis atau masuk ke vestibular, nanti bisa mengganggu keseimbangan, pasiennya bisa vertigo, jatuh misal nanti. Nah, sebelumnya kasih handuk di bagian sini dan dikasih bengkok, nanti bisa dibantu oleh asisten. Nah, kita aliri irigasi pelan-pelan dan ditampung airnya di bengkok tersebut. Ya, ini bisa menengok menggelengkan ke kanan ya, pelan-pelan dibantu arah gravitasi agar airnya itu turun ke bawah semua. Lalu trabusnya dipencet agar airnya ke bawah semua, keluar semua. Nah, jika sudah, tanya sama pasien, Dek, ini masih ada airnya, Dek, rasanya masih ada nggak, Dek? Atau udah bersih? Nah, jika tidak ada, bisa disudahkan. Jika nggak ada, bisa disudahi. Nah, kalau ada, seumpama masih ada rasa kayak ada airnya, bisa dilakukan menggunakan aplikator yang ujungnya ada kapas sterilnya. Dimasukkan lagi untuk membersihkan air tersebut, sisa-sisa air. Udah. Nah, baik, ini untuk pengeluaran serumen dari kenyal, dari cair, dari padat sudah. Nah, jika ditemukan benda asing pada telinga, benda asingnya nanti bisa berupa benda mati maupun makhluk hidup. Nah, jika benda mati itu kita bisa menggunakan apapun, bisa menggunakan irigasi, bisa menggunakan serumen H, sendok serumen, itu bisa. Caranya juga sama. Nah, akan tetapi kalau lain ceritanya jika ditemukan serangga atau benda-benda hidup, kita harus mematikan makhluk hidup tersebut, hewan tersebut, dengan cara pemberian minyak kelapa atau enggak minyak goreng, diteteskan di telinganya. Jadi jika ada keluhan, pasien datang keluhannya
kayaknya ada kecoa ini di telinga saya dok. Nah itu suruh pulang, kasih minyak goreng, jangan minyak jelantah, minyaknya yang harus minyak bersih. Kalau enggak ya minyak kelapa, kasihkan 1 hari kira-kira 4 tetes. Nanti keesokan harinya suruh ke dokternya lagi. Jika sudah mati bisa diirigasi. Tuh. Yang kedua bisa menggunakan pinset ini. Jangan menggunakan irigasi, maaf, bisa menggunakan pinset ini, pinset aligator, kita cepit, keluarkan gitu aja. Untuk membersihkannya baru bisa menggunakan irigasi. Setelah itu bisa dibersihkan lagi menggunakan aplikator yang ujungnya sudah ada kapasnya. Seperti itu saja. Terima kasih Dek Rafa atas kerjasamanya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga Dek Rafa cepat sembuh ya Dek. Terima kasih atas kersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.